Dalam video makna Al-Fatihah yang lalu, telah diterangkan mengenai 3 macam penghambaan manusia dalam pengabdiannya kepada Tuhan, serta pembahasan mengenai kedudukan Allah dalam tauhid. Adapun dalam ayat selanjutnya, manusia memohon petunjuk agar senantiasa berada dalam Shiratal Mustaqim. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan Shiratal Mustaqim itu? Selanjutnya, nah kalau sudah mengakui kerajaan Allah, rububiyah Allah gitu ya, nah maka ini kita mengakui uluhiyah Allah. Nah, Allah. Pertama, iyyaka na'budu ya. Iyyaka na'budu ini bahasa ini adalah hanya ya, iyyaka, only you ya, only you. Dan di sini bahasanya ka. Jadi kalau kita bersolat sebenarnya sedang berhadapan dengan Allah, pengakuan diri. Hanya kepadamu kami mengabdi. Nah ini ya pengabdian, ya tadi dikatakan banyak pengabdian. Jadi umat Islam itu hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Ya, sampai mati kita mengabdi kepada Allah. Nah itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun ya. Iyyaka na'budu. Ini adalah bentuk pengabdian, uluhiyah Allah. Kemudian bukan hanya mengabdi kita, tapi juga memohon ya pertolongan. Nah dalam ayat ini, kenapa kita mengungkapkan iyyaka na'budu ya? Karena memang di dalam Al-Quran ya, Al-Quran Allah memerintahkan gini ya, karena itu perintah Allah. Jadi Allah merintahkan, kita punya sikap. Jadi Allah merintahkan hanya kepada Allah mengabdi, maka kita mengatakan hanya kepadamu ya. Nah, di dalam Al-Quran ini dan surat Al-Bayyinah ya, ayat 5, Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin hunafa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ya. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas mentaati semata-mata karena menjalankan agama. Jadi kita tuh hanya untuk menyembah kepada Allah saja, ya. Nah, dan juga agar melaksanakan sholat, zakat, dan demikian itu adalah agama yang benar. Jadi agama yang benar adalah hanya menyembah kepada Allah saja, itu yang benar. Tapi kalau ada agama mengajarkan ada yang lain disembah, nah itulah yang tidak benar. Itu harus yakin itu ya. Sebagai Islam jangan benar agama ini, benar, hati-hati itu sudah murtad dari agamanya ya. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan, kul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakan, nah kepada Rasul, kepada kita, apa yang harus mengatakan? Sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah kepada Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Nah, gitu ya. Jadi ini ada perintahnya, kita mengatakan iyyaka na'budu berdasarkan perintah Allah. Kemudian ayat lainnya surat Al-Qaf surat 46 ayat 5, Allah berfirman, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Dan siapa yang lebih sesat? Nah, ini bahasa begitu. Jadi Allah dengan bertanyaan, dan siapa yang lebih sesat dari orang-orang yang menyembah selain Allah? Jadi menyembah selain Allah sesat. Jangan ragu-ragu kita menyatakan kalau orang yang mengabdi kepada selain Allah sesat. Apapun dalil mereka, ya. Sembahan yang tidak dapat memperkenan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari perhatian doa mereka, ya. Itu. Kemudian ayat surat Al-Ghafir ayat 40 ya, ayat 66, Allah berfirman, "Qul inna nuhitu an a'budalladzina tad'u min dunillahi lamma ja'ani bainati min rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin." Ya. Katakanlah, nah ini harus perintah ya. Apa? Sungguh. Itu begitu, harus sikap kita, ya. Jangan ada yang mau katanya diberi duit asal menyembah kepada selain Allah. Tidak bisa, ya. Karena Rasulullah yang perintah. Katakanlah, ya.
Sungguh aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah. Nah ini pasti perdebatan nih. Karena dia mau disembah juga Tuhannya. Kita tidak, ya, la ilaha illallah, ya. Setelah datang kepadaku terangan dari Tuhanku dan aku diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan itu, ya. Islam itu adalah artinya menyembah hanya kepada Allah, itu Islam, ya. Nah, ayat yang lain, ya, ayat yang lain, bagaimana orang yang menyembah kepada Allah? Allah mengatakan, ya, berfirman, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada satu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya Tuhannya, sungguh orang-orang kafir. Nah, bahasa orang kafir nih yang menyembah selain Allah, ya. Kafir itu tidak akan beruntung. Fala tad'u ma'allah. Jangan kamu menyeru, mengabdi atau memohon atau mengabdikan diri, ya, kepada selain Allah. Tidak ada. Apalagi yang menyembah setan, ya. Siapa yang menyembah setan? Itu yang mencari kekayaan dan sebagainya. Itu terpaksa dia harus mengikuti langkah setan. Nah, itu sudah musyrik, kafir itu, ya. Nanti kamu termasuk orang yang diazab. Nah, ini ancamannya. Ya silakan aja. Ya, sekarang kami atau saya menyampaikan saja kepada saudara-saudara, inilah ayat Allah. Nah, kalau masih membantah, silakan, ya. Wa ma ana ilal balagh. Nah, yang kedua, setelah mengabdi, kita memohon, ya. Kan gitu urutannya, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Hanya kepadamu, nah ini mau mengabdi, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, memohon, ya. Jadi kita ini juga tauhid, ya, sikap kita jangan minta tolong kepada selain Allah, karena itu janji kita dalam sholat, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu. Jadi kalau orang minta, ya, kepada Allah, mungkin perantaraan, mau pada kuburan, ya, pada manusia soleh, tetap tidak dibenarkan. Kita langsung kepada Allah, tidak ada perantara-perantara, ya. Catat itu, karena ini janji kita. Wah iya, hanya, ya, hanya itu. Jadi tidak nyimpang dulu nih. Oh ini orang soleh nih, ya, akhirnya kita doakan mudah-mudahan kita dikabulkan. Hati-hati, musyrik itu, ya, ya. Iyyaka nasta'in. Nah, bagaimana? Karena Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, ya. Apa kata Allah? Qulillahi syafa'ah jami'a lahu mulkus samawati summa ilahi turja'un. Ini kata Allah nih, ya. Katakanlah pertolongan itu hanya milik Allah, tidak yang lain. Bagaimana kalau kita berdoa kepada selain Allah, kepada iblis, kepada setan? Nah, itu sudah MOU dari dulu, ya. Waktu zaman ketika Adam diciptakan, jadi mereka siap menyesatkan manusia, termasuk mengabulkan permohonannya. Jadi kalau orang yang berdoa kepada dewa kemudian dikabulkan, itu bukan dikabulkan oleh Allah, bukan dewa nggak punya apa-apa, ya. Tapi karena dia janji bahwa dia akan menyesatkan manusia. Nah ini hati-hati, ya. Karena mereka sebenarnya tidak ada, ya. Kata Allah, dia pemilik yang memiliki langit dan bumi. Kepadanya kita kembalian. Nanti kita minta pertolongan yang lain. Begitu tegasnya Islam. Dan kita 17 kali sehari semalam sudah berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau orang sholat tapi masih menyembah kepada Allah, memohon kepada Allah, berarti mana sholatnya? Ya. Kemudian ayat yang lain, la yamliku syafa'ah illa man takhadha indar rahmani ahda. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah dipenah. Ini masalah, ya. Jadi siapa yang mendapat pertolongan? Ya orang yang mengabdi. Ya. Makanya ya karena budu dulu.
Terus wa iyyaka nasta'in. Jadi tidak semua orang diberi pertolongan. Nah, karena memang dia memang tidak mengabdi, hanya minta aja. Kemudian ketika berdoa, kok kenapa sih saya tidak dikabulkan terus oleh Allah? Karena orang yang mendapat pertolongan adalah sudah mengadakan perjanjian, sudah syahadat, sudah berjanji dengan Allah. Janji dalam sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Nah, kemudian ini dalam ayat lain Allah berfirman surat Rum ya ayat 13, walam yakul lahum min syurakaihim syufa'a'u wa kanu bisyurakaihim kafirun. Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-hala mereka, sedang mereka mengingkari berhala itu pada mereka. Nah, jadi ada orang ya zaman Nabi Nuh dia banyak berhala-berhala. Zaman Nabi Muhammad juga ada. Sekarang juga ada. Berhalanya sekarang betulnya penunggu Semeru, penunggu laut, ya, penunggu laut selatan. Itu begitu mereka. Tapi kan dikabulkan oleh, bukan dikabulkan oleh Allah, tapi iblislah yang berkuasa untuk menggoda manusia, menyesatkan manusia. Karena janji iblis ingin menyesatkan semua manusia dengan berbagai kekuatannya. Ya, nah ya, jadi Allah Robbinas, Malikinas, Ilahinas. Jadi Allah itu yang disembah. Jadi yang namanya penyembahan itu adalah yang disembah, ya, yang disembah, diabdi, yang dicintai. Nah, kalau orang sudah menyembah kepada dia, artinya mencintai dia. Kalau sudah mencintai apa? Dia korbankan untuk itu. Banyak orang yang ada pengabdian itu ya, bagaimana dia siap mati demi pengabdian tadi ya. Kemudian yang ditakuti, kenapa orang menyembah dewa, penunggu gunung Semeru? Karena dia takut bencana ya, begitu. Tapi lihat aja nanti ya, orang yang menyembah berhala itu hancurkan oleh Allah, karena Allah sudah pernah menghancurkan kaum Nuh ya, karena dia penyembah berhala. Kalau nggak percaya, tunggu aja waktunya ya. Nah, jadi kalau kita belanda Al-Quran ya, Allah itu Robbinas ya, Malikinas, Ilahinas. Jadi inilah yang disebut kita bertauhid. Jadi tauhid kepada siapa? Allah. Bukan tauhid kepada sifat. Sifat itu yang melekat pada Allah, yang melekat pada rububiyah, kemulkian, ilahiyah. Gitu sebenarnya ya. Bukan rububiyah, ilahiyah, asma sifat. Asma sifat itu sifat. Tapi kita bertauhid bukan kepada sifatnya. Allah Maha Pengasih. Karena sebagaimana? Ya udah, itu sifat Allah. Tapi kalau raja itu yang menjadi penentu kita ya. Nah, terus sekarang yang disebut mengabdi ya. Mengabdi kepada Allah itu apa? Ya, jadi di sini ada parameternya. Jadi maksudnya biar kita paham ya, yang sebut ibadah itu apa ya, yang sebut ibadah apa. Jadi kalau kita sebut ibadah manakala niatnya lillah. Ikhlas tadi kan? Kemudian tujuannya ridho Allah, bukan yang lain, bukan ridho manusia, bukan ridho yang lain, tapi ridho Allah, ya. Maka ini namanya ikhlas. Nah, inilah disebut ibadah, ya. Kemudian jalannya namanya Shiratal Mustaqim. Orangnya disebut mukmin. Kalau semua itu mukminin. Nah, itu maksudnya. Kemudian bagaimana ada orang yang lillah karena Allah, yang selain Allah atau yang lain juga lillah plus ya. Nah, ada orang yang itu sholat tapi niatnya bukan karena Allah, bisa saja sholatnya ibadah ya, tapi niatnya ada niat plus gitu. Nah, ini yang sebut bukan ibadah tapi dolalah, sesat mereka. Orang yang musyrik tidak akan diterima amal apapun walaupun dia banyak sekali beramal. Kalau niatnya dia memberi bantuan kepada orang miskin, tapi niatnya ingin terpuji. Apalagi misalnya niatnya supaya partainya terpilih, ya udah jelas itu, ya. Tidak terima itu, ya. Atau ingin disebut dermawan, jelas, karena ada plusnya.
Kalau ibadah ya lillah aja, lillah ta'ala, jangan banyak yang lain ya. Tujuannya ridha Allah ya. Nah, kenapa orang yang dolalah ini? Karena memang tujuannya bukan ridha Allah, tapi tujuannya adalah apa yang dijanjikan Allah, surga. Memang Allah menjanjikan surga bagi orang yang beriman, tapi itu adalah janji. Kalau kita beribadah jangan karena mencari surganya, tapi ridha Allah, surga nanti diberi, gitu maksudnya ya, gitu. Jadi orang yang gitu tuh karena cari surga, kebahagiaan di akhirat nanti. Nah, ini orang yang sesat itu begitu. Dikira dia akan diterima amalnya di akhirat, padahal tidak. Kenapa? Karena dia mensyirikatkan Allah, menyembah selain Allah. Nah, ini orang-orang yang paling rugi adalah orang semacam ini. Di dunia seolah-olah ibadah, sholat, haji berkali-kali, pasti saya dapat. Tapi niatnya yang tidak benar, udah dolalah ya. Nah, ini disebut syirik ya. Inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar ya. Jalannya bukan lagi siratal mustaqim, tapi dolim. Kemudian ini benarnya musyrik, berjamaah namanya musyrikin. Nah, sekarang bagaimana yang ketiga? Yaitu tidak karena Allah. Dia tidak karena dia menolak Allah ya, dan tujuannya memang dunia